Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya As'ad Asturul Fuad, mahasiswa STKIP Purwakarta. Dalam pertemuan kali ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membuat tutorial cara membuat dokumen ilmiah secara cepat dan serba otomatis. Dalam pembuatan dokumen ini, saya akan membagi menjadi 6 bagian, antara lain yang pertama pendahuluan, yaitu di mana mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen. Kemudian yang kedua, membuat nomor halaman berbeda. Yang ketiga, membuat daftar isi otomatis. Yang keempat, membuat daftar tabel dan daftar gambar otomatis. Yang kelima, membuat sumber dan daftar pustaka otomatis. Dan yang keenam, membuat lampiran dan daftar lampiran otomatis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka Microsoft Office Word terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah membuka Microsoft Office Word. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap di mana pendahuluan, yaitu mengatur halaman dokumen dan membuat kerangka dokumen. Untuk mengatur halaman, pertama-tama kita tentukan dulu kertas apa yang kita akan gunakan, kemudian rataan apa yang akan kita gunakan, dengan cara yaitu saya di sini langsung ke layout, kemudian pilih ukuran kertas yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan kertas A4. Kemudian untuk margin atau rataan, di sini saya akan merubahnya dengan cara mengklik margin, kemudian custom margin. Nah, di sini kan saya akan membuat sebuah dokumen ilmiah. Nah, untuk pembuatan dokumen ilmiah biasanya melakukan penyampulan. Maka dari itu, di sini saya akan menentukan untuk topnya 3 cm, kemudian bottomnya 3 cm juga. Nah, untuk di rataan kirinya saya akan menggunakan 4 cm dikarenakan jarak untuk pengeleman atau istilahnya dibeli sampul. Kemudian untuk rataan kanannya 3 cm. Kemudian langsung pilih OK. Nah, di sini telah berbeda antara rataan kiri kanan. Telah berbeda, langsung saja kita masuk ke pembuatan kerangka. Nah, untuk pembuatan kerangka, di sini saya akan membuat kerangka sama seperti pada umumnya, di mana terdapat sebuah halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian terdapat beberapa bab. Yang pertama, bab 1 sebagai pendahuluan, di mana terdapat sebuah subjudul, ada latar belakang, permasalahan, kemudian tujuan dan manfaat penelitian. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Langsung saja saya akan ketikkan di sini. Oh iya, lupa, untuk settingan kita merubah settingan untuk tulisan. Saya menggunakan Times New Roman dengan size 12 cm. Kemudian menggunakan rataan kanan kiri atau rataan kanan kiri yang seimbang seperti pada umumnya. Nah, di sini untuk kerangka yang pertama ada halaman judul. Kemudian ada halaman pengesahan.
Ada juga kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, di sini langsung masuk ke bab 1, pendahuluan. Nah, di bab 1 saya akan memasukkan subjudul, antara lain ada latar belakang, kemudian permasalahan, jadi permasalahan apa yang ada di karya ilmiah atau dokumen ilmiah ini. Kemudian tujuan dan manfaat. Masuk ke bab 2. Saya di sini di bab 2 akan meletakkan tentang tinjauan pengesahan, tinjauan pustaka. Kemudian berisi subtema, penelitian, terkait. Lalu penelitian teori, masuk ke bab 3, metode penelitian. Terdapat metode olah data, metode analisis. Lalu masuk ke bab 4, pembahasan. Nah, untuk pembahasan saya akan membahas tentang hasil daripada analisis, dan juga hasil penelitian. Kemudian untuk bab 4-nya, bab 5, untuk bab 5 penutup. Terdapat kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, seperti pada umumnya, di sini untuk dokumen ilmiah saya meletakkan yang pertama ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5, sampai ke daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, untuk mempermudah antara subjudul dengan judul pokok, saya akan merubahnya dengan huruf yang hanya kapital di depan bagi subjudul. Saya akan blok terlebih dahulu, kemudian masuk ke, nah di sini ada opsi klik, kemudian pilih kapital Edgewood. Nah, di sini secara otomatis akan merubah huruf kapital menjadi kapital hanya pada awal kata saja. Kemudian di bab 2 sama, subjudulnya dirubah menjadi kapital pada awal kata saja. Bab 3, bab 4 sampai bab 5 di mana
bab tersebut terdapat subjudul. Nah, setelah ini kerangka sudah dibuat, kemudian saya akan rapikan kembali dan melakukan sebuah pengelompokan. Di sini saya akan membuat 3 pengelompokan. Menjadi 2 pengelompokan, yaitu pembeda antara judul pokok dengan subjudul. Nah, di sini untuk judul pokok saya akan masukkan ke kelompok heading 1. Di sini ada opsinya heading 1. Dan untuk yang subjudul saya masukkan ke heading 2. Langsung saja caranya dengan cara blok terlebih dahulu, kemudian masukkan ke heading 1. Nah, di sini dikarenakan warna huruf dan font hurufnya berubah, maka akan dirubah kembali menjadi Times New Roman. Ukurannya 12 dan warnanya warna hitam. Rataannya rataan tengah atau rataan kanan kiri. Nah, di sini sudah berubah, sudah menjadi kelompok heading 1, kemudian untuk subjudulnya menjadi heading 2 atau kelompok 2 dengan warna hitam, size-nya 12, font-nya Times New Roman. Oh iya, di sini saya rasa tidak perlu menjelaskan bagian-bagian daripada insert design karena di sini saya membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat dokumen secara cepat. Jadi bukan saya anggap rekan-rekan semua sudah memahami mengenai insert, home, design, layout, dan fitur-fitur lainnya yang terdapat pada Microsoft Office Word. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat dokumen ilmiah secara cepat dan otomatis dan serba otomatis. Di sini juga saya masih dalam keadaan masih belajar, jadi mohon maaf apabila memang dalam tutur katanya kurang mengenakan pada pemahaman kalian, mohon dimaafkan saja. Nah, kembali lagi ke tutorial. Di sini pengelompokan masih berlanjut, warna hitam, kemudian size-nya 12 untuk huruf Times New Roman. Di sini nanti untuk pengelompokan ini agar dipermudah, jadi misalkan nanti saya akan mencari tentang judul pokok, misalkan bab 1, nanti letaknya ada di mana, untuk subjudulnya di mana. Jadi agar mempermudah kita dan dalam pencarian, dalam misalkan satu file ini bermacam-macam atau jumlahnya lebih dari 10 halaman misalkan. Rasanya kan jika di scroll lewat sini atau menggunakan mouse rasanya sulit atau ribet. Nah, di sini nanti akan dipermudah lagi. Setelah ini untuk materi yang pertama ini membahas tentang kerangka dan cara mengatur halaman bagi pembuat dokumen ilmiah, yang dimana biasanya digunakan setelah penelitian bagi semester 5 ataupun semester 7 membuat skripsi. Nah, di sini bisa digunakan tata caranya. Bisa dikatakanlah meringankan dibandingkan gaptekan yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini sudah saya
mengelompokkan beberapa judul pokok dengan subjudul. Nah, di sini saya akan meletakkan angka, di mana angka ini memberi tanda bahwa letak latar belakang itu ada di bab mana, urutan yang keberapa. Nah, misalkan 1.1. Nah, 1.1 ini menandakan bahwa untuk latar belakang itu terletak pada bab 1, urutan pertama. Kemudian misalkan untuk urutan yang keduanya permasalahan, maka di sini akan saya cantumkan 1.2. Nah, seperti ini. Namun rasanya jika diketik satu persatu, rasanya tidak enak atau kurang nyaman. Maka di sini saya akan memberikan cara mudahnya membuat urutan nomor dengan cara saya akan memblok terlebih dahulu, kemudian klik numbering yang ada di sini, kemudian pilih define new number format. Nah, di sini sudah tersedia ada number style. Misalkan saya akan menggunakan huruf angka Romawi, misalkan di sini saat buat. Nah, di sini ada opsinya. Namun saya akan menggunakan dengan angka normal. Di sini saya masukkan bab 1.1 itu mengenai latar belakang dan secara otomatis akan menghasilkan seperti ini. Kemudian di bab 2 sama, saya akan meletakkan dengan cara numbering seperti halnya sebelumnya, dengan cara klik numbering, kemudian define new number format. Kemudian di sini saya akan merubah angka satunya menjadi angka 2 karena terdapat pada bab 2. Kemudian bab 3 sama, klik numbering, kemudian define new number. Kemudian ganti menjadi angka 3. Nah, jika di numbering kalian sudah terdapat sebuah format seperti ini, dikarenakan saya belum ada, maka saya membuatnya terlebih dahulu dengan cara klik numbering, kemudian pilih define new number format, kemudian settinglah di sebelah sini new number formatnya seperti apa. Nah, di sini dikarenakan bab 4, maka dirubah menjadi bab 4 dengan urutan pertama yaitu hasil analisis. Kemudian di bab 2-nya ada hasil penelitian. Kemudian di bab 5 kesimpulan dan saran. Sama, saya akan memberikan number dengan cara klik numbering, define new number, kemudian pilih number format. Saya akan rubah menjadi bab 5 atau angka 5.1 atau urutan pertama, kemudian klik OK. Nah, di sini semuanya subtema dengan pokok sudah berbeda dengan jelas. Yang membedakan antara subjudul dengan judul pokok itu yang pertama ada ditandai dengan kapital semua hurufnya. Kemudian ada numbering pada subjudul. Nah, di sini telah dibedakan antara judul pokok dengan subjudul. Kemudian setelah ini saya akan masukkan ke view. Kemudian klik view. Kemudian navigation pane. Nah, di sini akan muncul di sebelah kiri. Kenapa saya menggunakan navigation pane? Karena di sini kita akan dipermudah kembali. Misalkan saya akan mencari bab 4 dikarenakan di sini tidak terlihat bab 4. Kemudian saya klik. Nah, secara otomatis kita akan dipandu menjadi ke bab 4. Nah, seperti ini. Ini bisa dikatakan masih bisa di-scroll antar atas dan bawah. Namun jika misalkan file atau lembaran-lembaran lebih dari 10 lembar, mungkin rasanya
menggunakan scroll ini bisa, tapi jauh lebih ribet. Nah, maka dari itu saya menggunakan navigasi pen ini agar mempermudah. Misalkan jika bab 1 misalkan ada di halaman 5, namun saya ingin ke bab 4 tapi ada di halaman yang lebih jauh, misalkan ada di halaman 20. Pasti dengan scroll ini akan lebih sulit. Namun jika ada aplikasi pen ini, saya akan merasa dipermudah dengan cara klik, otomatis langsung diarahkan ke bab 4. Nah, mungkin untuk tutorial materi yang pertama saya rasa cukup sekian dulu, dan akan dilanjutkan kembali ke materi yang kedua, yaitu tentang materi nomor halaman ya, dengan nomor halaman yang berbeda-beda. Nah, nanti saya akan membahas di mana nomor dibagi menjadi 3. Ada halaman judul dengan nomor yang tidak dicantumkan, kemudian ada nomor dengan format nomor angka Romawi, kemudian yang ketiga ada nomor dengan angka yang normal. Mungkin cukup sekian pertemuan pertama dengan saya tentang tutorial membuat dokumen ilmiah secara cepat dan serba otomatis ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.